330 miliar rupiah dana tambang mengalir ke Kepulauan Sula, tapi tambangnya tak kelihatan? Pertanyaan ini menjadi inti permasalahan yang diangkat. Umumnya, aktivitas pertambangan yang masif akan identik dengan kesibukan alat berat, truk pengangkut, dan debu yang membumbung. Namun, di Kepulauan Sula, pemandangan tersebut justru tidak ditemukan, meskipun data resmi menunjukkan aliran dana bagi hasil dari sektor tambang yang signifikan. Dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari 2021 hingga 2025, total dana dari sektor tambang yang masuk ke Kepulauan Sula mencapai lebih dari 330 miliar rupiah. Ini menimbulkan pertanyaan kritis. Dari mana asal dana tersebut, jika tidak ada aktivitas tambang yang terlihat? Memahami sumber DBH Minerba, iuran tetap dan royalti. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk memahami dua sumber utama dana bagi hasil mineral dan batu bara yang dibagikan dari pusat ke daerah. Iuran tetap, ini adalah pembayaran tahunan yang wajib dibayarkan oleh pemegang izin tambang, meskipun mereka belum memulai kegiatan penambangan. Iuran ini merupakan kompensasi atas hak pemilikan izin atau konsensi pertambangan di suatu wilayah. Jadi, selama izin tersebut masih berlaku atau aktif, kewajiban pembayaran iuran tetap akan terus ada. Royalti berbeda dengan iuran tetap. Royalti dibayarkan berdasarkan hasil tambang yang benar-benar dijual atau diproduksi. Pembayaran ini bersifat variabel, tergantung pada volume dan nilai komoditas yang diekstraksi dan dipasarkan. Analisis data DBH SDA Minerba Kepulauan Sula 2021 hingga 2025. Berikut adalah tabel realisasi DBH SDA Minerba yang diterima Kepulauan Sula selama periode 2021 hingga 2025. 2021, iuran tetap, pagu anggaran 7,53 miliar rupiah, realisasi 7,53 miliar rupiah atau realisasi 100%. Royalti, pagu anggaran 38,82 miliar rupiah, realisasi 38,82 miliar rupiah atau realisasi 100%. 2022, iuran tetap, pagu anggaran 20,72 miliar rupiah, realisasi 15,45 miliar rupiah atau 74,56%. Royalti, pagu anggaran 87,36 miliar rupiah, realisasi 86,21 miliar rupiah atau 98,69%. 2023, iuran tetap, pagu anggaran 2,45 miliar rupiah, realisasi 2,45 miliar rupiah atau 100%. Royalti, pagu anggaran 92,07 miliar rupiah, realisasi 92,07 miliar rupiah atau 100%. 2024, iuran tetap, pagu anggaran 1,71 miliar rupiah, realisasi 1,71 miliar rupiah atau 100%. Royalti, pagu anggaran 39,86 miliar rupiah, realisasi 39,86 miliar rupiah atau 100%. 2025, iuran tetap, pagu anggaran 2,39 miliar rupiah, realisasi 0,96 miliar rupiah atau 40% bulan Juni 2025. Royalti, pagu 40,48 miliar rupiah, realisasi 16,19 miliar rupiah atau 40% bulan Juni 2025. Total DBH Minerba selama 2021 hingga 2025. Iuran tetap, 34,8 miliar rupiah. Royalti, 295,35 miliar rupiah. Total DBH Minerba, 330,15 miliar rupiah. Dari data di atas, terlihat jelas bahwa persentase realisasi anggaran untuk iuran tetap dan royalti hampir selalu mencapai 100% di sebagian besar tahun. Ini mengindikasikan bahwa dana tersebut memang telah disalurkan dan diterima oleh Kepulauan Sula sesuai dengan pagu yang ditetapkan. Mengapa uang terus masuk jika tambang tak terlihat? Kemungkinan besar ada 27 izin usaha pertambangan atau IUP yang masih aktif di Kepulauan Sula. Meskipun aktivitas eksploitasi, penambangan dan penjualan belum terlihat, selama 27 IUP tersebut masih hidup atau berlaku, para pemegang izin wajib membayar iuran tetap setiap tahunnya. Ini menjelaskan mengapa dana dari iuran tetap terus mengalir, bahkan jika belum ada truk atau penggalian yang terlihat di lapangan.
Adapun realisasi royalti yang juga signifikan menunjukkan bahwa ada kemungkinan beberapa aktivitas penjualan hasil tambang, walaupun tidak masif atau tidak terlihat secara kasat mata, mungkin memang terjadi dari sejumlah kecil IUP. Atau bisa juga ada pergerakan izin atau akuisisi yang memicu pembayaran royalti di luar kegiatan penambangan skala besar yang terlihat. Pertanyaan kritis selanjutnya, apakah dana ini menyentuh rakyat? Ini adalah poin krusial. Dana sebesar 330 miliar rupiah lebih seharusnya memiliki dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Sula. Pertanyaan yang harus diajukan adalah, apakah dana ini telah digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, rumah sakit, fasilitas pendidikan, atau akses air bersih? Seberapa transparan penggunaan dana ini dan bagaimana masyarakat dapat memverifikasinya? Tujuan dari penelusuran jejak DBH tambang ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa kebaikan dari dana tersebut benar-benar mengalir dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Kepulauan Sula. Keterbukaan informasi dan transparansi dalam pengelolaan dana publik adalah hak fundamental masyarakat dan kewajiban negara. Lalu, apa langkah selanjutnya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas? Ini adalah pertanyaan krusial yang harus kita bahas. Mengingat 330 miliar rupiah adalah jumlah yang sangat besar bagi sebuah daerah seperti Kepulauan Sula, masyarakat berhak tahu bagaimana dana ini dikelola dan apakah benar-benar memberikan manfaat. Berikut beberapa langkah atau poin yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Pemerintah daerah perlu memastikan dan mempublikasikan daftar lengkap 27 IUP yang disebutkan. Informasi ini harus mencakup nama perusahaan, lokasi konsesi, jenis mineral, dan status izin. Misalnya, apakah masih dalam tahap eksplorasi, persiapan produksi, atau sudah berhenti tapi izinnya belum dicabut. Penting juga untuk mengetahui sudah berapa lama IUP-IUP ini aktif. Dan apakah ada IUP yang sudah melewati batas waktu eksplorasi tanpa memulai produksi? Ini bisa menjadi indikasi adanya praktek menahan konsesi tanpa aktivitas nyata. Masyarakat dan lembaga pengawas perlu mengakses laporan realisasi APBD Kepulauan Sula yang detail, khususnya alokasi dan penggunaan dana yang bersumber dari DBH Minerba. Apakah dana ini memang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur esensial, seperti jalan, fasilitas kesehatan, atau pendidikan? Atau justru terserap di pos-pos lain yang kurang prioritas atau tidak berdampak langsung pada masyarakat? Perlu dilakukan audit independen terhadap penggunaan dana DBH ini untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Pemerintah daerah harus membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana DBH. Forum-forum diskusi atau mekanisme pengaduan publik bisa menjadi sarana efektif. Komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan media memiliki peran penting untuk terus memantau dan menyuarakan temuan di lapangan. Kasus Kepulauan Sula bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan pemberian dan perpanjangan izin pertambangan pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah pusat. Apakah ada celah yang memungkinkan perusahaan tidur di atas izin tanpa aktivitas, namun tetap berkontribusi pada DBH dari iuran tetap? Pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM, perlu meninjau ulang kinerja IUP yang hanya membayar iuran tetap dalam jangka waktu lama tanpa ada realisasi produksi. Fenomena dana mengalir deras tapi tambang tak terlihat, ini menjadi studi kasus yang penting dalam isu keadilan sumber daya dan transparansi tata kelola pertambangan. Pada akhirnya, tujuan utama dari dana bagi hasil adalah untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang terkandung di suatu daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakatnya.